Tembikar sebagai bentuk inovasi teknologi dari masa prasejarah. Meski didasari dengan kebutuhan, orang-orang yang hidup pada masa itu sangat kreatif. Hidup di lingkungan tertentu tak menjadi hambatan. Justru lahir sebuah inovasi teknologi. Misalnya, mereka yang hidup di pesisir menciptakan perahu dan jaring, yang tinggal di hutan menghasilkan busur dan anak panah, dan mereka yang tinggal di padang rumput menjinakkan binatang. Mereka yang hidup di masa prasejarah memenuhi segala kebutuhannya dengan bergantung pada alam. Pada awalnya, manusia mengonsumsi dan memanfaatkan hasil alam tanpa pengolahan maupun modifikasi terlebih dahulu. Pasti tidak terbayangkan pada masa yang disebut primitif tersebut telah hadir sebuah ciptaan teknologi yang inovatif dan sangat berguna untuk keperluan sehari-hari. Hal tersebut terdengar mustahil dan kemungkinan besar manusia pada saat itu hanya sibuk bertahan hidup dengan bergantung pada alam, serta hidup berburu dan mencari hunian. Namun, perkiraan itu sirna. Pandangan manusia primitif seolah terpatahkan dengan ditemukannya tinggalan material berupa gerabah yang dibuat pada masa prasejarah. Tentunya ini tidak terlepas dari kemampuan adaptasi yang dimiliki dan memanfaatkan hal tertentu untuk melenggangkan hidup yang dijalani. Ini berkaitan dengan lingkungan, sebuah tempat untuk menjalankan rutinitas dan memenuhi kebutuhan. Manusia dengan nalar dan kejelian melihat peluang. Mereka mampu melakukan sesuatu yang dapat memengaruhi dan membentuk lingkungan sesuai keinginannya. Sebagai hasil dari inovasi tersebut, lahirlah teknologi yang disebut tembikar, atau dalam bahasa Jawa disebut gerabah. Tembikar umumnya adalah sebuah wadah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Jika dibandingkan dengan masa saat ini, tembikar layaknya sebuah panik, baskom, teko, dan wadah lainnya yang juga kerap digunakan dalam kegiatan tertentu, seperti memasak dan sebagai tempat menyimpan makanan dan minuman. Tembikar terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar dengan menggunakan suhu tertentu. Tembikar sendiri menjadi suatu kreasi terbaru oleh manusia yang hidup ribuan tahun silam. Dengan memanfaatkan bahan seadanya dan kemudian diramu sedemikian rupa, akhirnya benda ini menjadi multifungsi. Asal-usul hadirnya tembikar sebenarnya mulai terungkap di Taiwan dan ini erat kaitannya dengan penutur bahasa Austronesia. Sejauh ini, kronik terciptanya menunjukkan telah hadir pada masa Neolitik atau masa yang ditandai dengan kehidupan menetap, bercocok tanam, dan telah memelihara hewan. Meskipun tembikar menjadi ciri budaya dari Austronesia yang dibawa oleh penutur Austronesia, beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa tembikar seringkali dibuat dengan memanfaatkan bahan yang terdapat di sekitarnya. Misalnya, penelitian terbaru yang dilakukan di situs Butu Batu Enrekang, situs TTH-Tue, Malawa Maros, Sulawesi Selatan, dan situs-situs yang ada di Kalumpang, Sulawesi Barat. Sejauh ini, penelitian mengenai tembikar prasejarah kian marak dilakukan, sehingga pengetahuan mengenai tembikar semakin terbuka. Sebagian besar penelitian juga telah mengungkap keberlangsungan penggunaan tembikar, yang ternyata berlangsung sampai saat ini. Selain itu, tembikar memiliki fungsi lain, yakni sebagai wadah kubur maupun bekal kubur atau tempayan. Ada kaitannya dengan unsur bangunan, bata kuno, genteng, dan lain-lain, serta digunakan sebagai peralatan industri, wadah pelebur logam, dan alat cetak.
Beberapa hasil penelitian menjadi bukti bahwa manusia di masa prasejarah mampu menyesuaikan dan memanfaatkan bahan yang ada di sekitarnya. Serta apa yang diciptakan memang sangat terkonsep dengan baik dan memiliki kegunaan yang luar biasa. Sebenarnya masih ada ciptaan manusia masa prasejarah yang dapat disaksikan hingga saat ini. Namun, tembikar menjadi bentuk inovasi teknologi yang cukup berpengaruh pada aspek kehidupan dulu bahkan masa-masa selanjutnya.